Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Tuhan pasti berjalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagiku. Salam, sekali lagi salam, puji Tuhan ya. Kita kembali diberi kesempatan untuk kita dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Kami mau belajar firman-Mu, pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, sehingga percaya firman itu kami dengar, firman itu boleh tertanam dan menghasilkan buah. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang boleh menjamah dan memberkati waktu ini di dalam nama Yesus. Amin. Salam ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Mazmur pasal yang kedua. Rabu lalu kita sudah mendengar Mazmur pasal pertama yang begitu luar biasa. Saya pribadi sangat diberkati. Dan bagaimana Kak Benny memberikan sebuah background yang luar biasa tentang kitab Mazmur ya. Dan saya percaya bahwa dari begitu banyak penulis dari kitab Mazmur, kita bisa belajar dari kehidupan mereka, prinsip-prinsip kehidupan yang kita bisa ambil untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini di dalam Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 12, di situ perikopnya raja yang diurapi oleh Tuhan, ya. Raja yang diurapi oleh Tuhan, ya. Di pasal 2 ini ada sebuah penekanan yang luar biasa. Apa itu? Ya di sini penekanannya dengan katanya atau saya bahasakan sendiri ya.
orang yang melawan Allah pasti akan hancur, ya. Pilih melawan Allah, ya, tidak taat sama dia, ya, pasti hancur. Tetapi kalau kita menyerah dan bersandar pada Allah, pasti diberkati. Ya, jadi sebuah penekanan. Yang coba melawan pasti kalah, hancur sendiri. Tapi orang yang bersandar, menyerah kepada Allah, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Ya, dan di sini penulis dari Mazmur ini, ya, dia tahu benar apa yang dia bicarakan. Apa maksud dia tahu benar apa yang dibicarakan? Siapa sih penulisnya? Ya, dari Mazmur pasal 2 ini. Kalau kita lihat, memang di Mazmur pasal 2 ini tidak disebutkan siapa yang menulis kitab Mazmur ini, pasal 2 ini. Ya, tapi kalau kita tarik kembali di dalam Kisah Para Rasul, kita mau lihat ke sana di Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat ke-25 sampai 26, saya akan bacakan buat kita semua. Di sini dikatakan, ya, firman Tuhan, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-mereka perkara yang sia-sia. Dengan kata lain, kitab ini mengarah kepada Daudlah yang menuliskan pasal 2 ini. Ya, jelas Tuhan memakai hambanya Daud. Ya, seperti itu yang menulis, dan kita tahu kisah hidup Daud, ya, apa yang dia alami. Ya, Daud tidak hanya kondisi baik-baik saja. Dia pernah di posisi di mana dia coba melawan Allah dengan ketidaktaatannya, dengan dia menyembunyikan dosanya. Sampai pada akhirnya Tuhan mengasihi dia, Tuhan tegur dia, dan hidupnya dipulihkan. Karena pada saat dia coba sembunyikan dosanya, di Mazmur juga nanti kita akan lihat Mazmur pasal-pasal berikutnya bagaimana dia menggambarkan pada saat dia coba melawan Allah, menyembunyikan apa yang harusnya dia nyatakan kepada Tuhan. Dikatakan bahwa tulang-tulangnya itu seperti kering, tangan Tuhan itu seperti menekan dia, dan tidak enak, ya, tidak enak seperti itu. Makanya Daud tahu benar, ya, orang yang coba melawan Allah, orang yang coba untuk menentang Allah pasti akan binasa, pasti akan hancur, tidak akan bisa menang, ya. Tapi orang yang bersandar, menyerah kepada Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, ya, bagi saya dan bagi saudara secara pribadi, ya, ketaatan di dalam Tuhan, ya, itu sangatlah penting untuk kita bersandar dan menyerah kepada kehendak Tuhan. Tidak coba melawan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau seseorang coba mau melawan Tuhan, tebak siapa yang menang? Jelas Tuhan, ya. Jadi jangan coba-coba lawan Tuhan. Menyerah, berserah pada Tuhan, maka cintanya dan berkatnya, ya, dilimpahkan atas hidup saudara dan hidup saya secara pribadi, ya. Kita lihat bagian pertama dulu. Sini kita akan melihat kemarahan bangsa-bangsa melawan Allah, ya, dan Allah jelas menertawakan mereka. Ya, jadi ini coba bangsa-bangsa ini coba melawan Allah, tetapi sekali lagi kita lihat nanti bagaimana Allah menertawakan mereka. Ayat 1 sampai 3 dari pasal 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar mufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Wow, di sini dikatakan ayat 1 sampai 3, ya, jelas bangsa memberontak pada Allah. Jadi bangsa-bangsa memberontak pada Allah. Ya, di ayat 1 ini dikatakan mengapa rusuh bangsa-bangsa, ya, mengapa rusuh bangsa-bangsa. Perhatikan, ya, di sini seluruh bangsa berarti membentuk sebuah aliansi, membuat sebuah persatuan pemberontakan pada Allah. Dikatakan mengapa rusuh bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya satu bangsa, lebih dari satu, dan mereka bersatu untuk melawan Allah. Ingat, di zaman Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, biasanya bangsa-bangsa ini saling berperang, ya, untuk apa? Memperebutkan kekuasaan daerah. Tetapi di sini kita lihat mereka bersatu melawan Allah, ya. Mereka bersatu melawan Allah, dan ini sebuah kebiasaan yang umum, common. Kalau seseorang, ya, ingin melawan Allah, itu bagi musuh seperti apapun mereka akan bersatu, ya.
permusuhannya hilang, mereka akan bersatu dan coba lawan Allah. Contoh, ya kita bisa lihat sama dengan Herodes, Pilatus, ya orang Saduki, orang Farisi, ini benarnya orang-orang yang saling bertentangan, tetapi pada saat mereka ingin menangkap Yesus, menganiaya Yesus, mereka bersatu, mereka akur-akur saja, seperti itu. Untuk apa? Menjatuhkan Yesus, ya. Dan ini sering terjadi. Bagaimana banyak sekali orang ya bersatu untuk melawan Allah, melawan Tuhan. Ya seperti itu, dan ini perkara yang sia-sia. Makanya dikatakan merekakkan perkara yang sia-sia, artinya melawan Allah adalah sebuah tindakan yang sia-sia, ya. Melawan Allah itu sebuah tindakan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Karena sehebat apapun kita coba lawan Allah, percuma, Allah tetap yang menang. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia menciptakan segalanya. Ya, saya ulangi, saya tekankan sekali lagi, ya untuk kita semua, buat saya pribadi, ya melawan Allah adalah sebuah tindakan yang berdosa dan sia-sia. Ya, karena kehendak Allah pasti akan terjadi. Ya. Kehendak Allah lah yang pasti akan terjadi. Makanya di ayat 2, raja-raja bersiap-siap melawan Tuhan dan orang yang diurapinya. Siapa ini orang yang diurapinya? Ya, orang yang diurapinya itu memakai kata Mesias atau Mesia, ya dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Yunaninya pakai kata Kristos atau Kristus, ya dalam Yunani. Dan ini jelas mengarah kepada Yesus yang diurapi Tuhan. Ya. Dan memang jelas sekali bahwa bangsa-bangsa dunia ya melawan Tuhan dan melawan Yesus Kristus. Karena keduanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Ya, kita bisa lihat di dalam Yohanes 10. Ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, Aku dan Bapa adalah satu. Dan di pasalnya yang ke-14 ayat 9 katakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu. Seperti itu. Jadi bangsa-bangsa, orang-orang ini coba melawan Bapa dan Anak. Dan ini sebenarnya ya sudah mereka coba ya. Bahkan jauh sebelumnya, yaitu apa? Di menara waktu mereka buat apa? Zaman Babel. Mereka coba buat menara setinggi langit. Untuk apa? Coba menantang Allah. Oke Tuhan, turunkan hujan kami sudah ini buat ini menara. Jadi kami tidak akan binasa oleh karena air ini. Oh, tapi Tuhan sekali lagi, Tuhan kacaukan bahasa mereka. Dan akhirnya mereka tersebar kemana-mana. Dan begitu memang realitanya. Itulah kehidupan. Orang yang coba melawan Tuhan jelas akan hancur sendiri. Ya, tidak bisa. Ya, bagaimana kita yang diciptakan oleh Bapa, oleh Tuhan, coba melawan pencipta kita? Tidak bisa. Ya, bagian kita adalah menundukkan diri kita, percaya dan berserah bahwa kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita lebih dari cukup untuk kita terus taat, percaya, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ya, ayat ketiga di situ dikatakan, di ayat ini ya kita menemukan jawaban sebenarnya. Jawaban apa? Ya, kenapa bangsa-bangsa bersatu melawan Allah? Di ayat ketiga dikatakan, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Apa maksudnya ini? Ya, di sini jelas ternyata mereka itu kenapa mereka bersatu melawan Allah? Karena mereka menganggap Allah itu sebagai pengekang atau pembelenggu atau sebagai pengikat. Ya, jadi dengan kata lain, kenapa mereka membenci Yesus, membenci Tuhan, yang menolak Yesus, menolak Tuhan, adalah karena mereka percaya Yesus akan menghalangi kehidupan bebas mereka. Ya, dan bukankah begitu cara berpikir orang yang tidak kenal Tuhan?
atau bahkan orang yang percaya dengan teori evolusi, ya. Bukankah seperti itu konsep pikir mereka? Mereka berpikir seperti ini. Kalau ada pencipta, berarti yang diciptakan punya kewajiban mentaati orang yang menciptakannya, ya, atau tunduk kepada sang pencipta itu. Tapi kalau kita singkirkan pencipta, ya, dengan otomatis membebaskan diri kita dari tanggung jawab untuk tunduk, ya, dan bertanggung jawab kepadanya, yaitu sebagai pencipta. Itu mereka punya konsep pikir seperti itu. Dengan kata lain saya sederhanakan bahasanya, ya. Mereka punya konsep, oh, kalau kita diciptakan berarti kita punya tanggung jawab untuk tunduk taat sama yang menciptakan kita, ya. Seperti itu. Tapi kalau kita singkirkan konsep tentang penciptaan, ya, dengan kata yang kita diciptakan oleh pribadi, oleh Tuhan, ya, kita singkirkan, itu artinya kita menyingkirkan setiap tanggung jawab itu, sehingga bisa bebas hidup dengan suka-suka, seperti itu. Dan itu jelas konsep pemahaman yang salah, ya, seperti itu, ya. Ingat, ya, orang seperti ini tidak memahami tentang kasih Allah, ya. Kasih Allah yang begitu besar. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan seperti ini. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Allah itu tidak berat, ya. Ini yang kita harus sadari, bahwa bahkan perintah-perintah Allah dilandaskan oleh kasihnya kepada kita, ya. Kasihnya kepada kita. Kita kadang berpikir bahwa, oh, nanti kita nggak bisa bebas, oh, Allah itu pengekang seperti no, yang dia lakukan untuk kebaikan kita. Bahkan pada saat dia memberikan perintah untuk menjaga kita, untuk masuk ke dalam penderitaan yang seharusnya kita nggak masuk ke dalamnya. Makanya dia memberikan sebuah perintah untuk menjaga kita terus ada di dalam berkat-berkat penyertaannya. Seperti itu. Di ayat keempat, dia yang bersemayam di sorga tertawa. Wow, ini sesuatu yang lucu terjadi di sini, ya. Dia yang bersemayam di sorga itu tertawa. Jelas, ya, Tuhan tertawa. Kenapa? Karena di sini, ya, mereka itu punya konsep yang salah tentang Allah, ya. Jadi mereka ini, orang-orang ini yang coba melawan Tuhan ini punya konsep yang salah tentang Allah, ya. Karena bukan itu yang terjadi di sini, ya. Yang terjadi di zaman sekarang juga bukankah seperti itu, ya. Berapa banyak orang yang punya konsep yang salah tentang Allah, ya. Bukan hanya di zaman ini, zaman itu, tetapi sekarang juga banyak orang yang memiliki konsep yang salah tentang Tuhan, tentang Allah. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena gini, banyak orang berpikir bahwa Allah itu, ya, kejam terhadap mereka, ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya. Banyak orang berpikir tentang anak-anak muda, contoh, beta nggak mau datang ke gereja, beta nggak mau datang ke persekutuan, nanti beta nggak bisa bebas, nanti beta nggak boleh buat ini, nggak boleh buat itu, seperti itu. No, ya, padahal Tuhan itu buat aturan, buat larangan, buat perintah, atau buat sesuatu yang untuk kita lakukan, itu didasari dengan kasihnya. Sekali lagi, kenapa? Karena dia nggak mau kita masuk ke dalam, ya, penderitaan atau pergumulan yang seharusnya kita nggak mesti melewatinya. Makanya Tuhan kasih aturan-aturan seperti itu, memberikan perintah-perintah. Bukan berarti dia kejam, dia suruh ini, dia suruh itu, nggak boleh ini, nggak boleh. Bukan. Itu bahkan didasari oleh kasihnya karena dia sayang sama kita. Contoh, Tuhan bilang, ya, jangan mencuri, jangan membunuh. Karena ada konsekuensi kalau kita lakukan itu. Dan hal itu tidak akan enak. Contoh, jangan pakai narkoba, ya. Tuhan bilang jangan merusak tubuh kita pakai narkoba, ya, yang merusak tubuh kita. Tapi kita langgar. Apa dampaknya? Jelas membahayakan kesehatan kita dan banyak hal lagi, ya, seperti itu, ya. Dan bahkan ada yang berpikir bahwa Allah adalah Allah yang otoriter, yang siap memberikan hukuman kalau kita salah. Jadi Allah itu seperti penjaga yang pegang tombak, siap untuk nombak kita kalau kita buat salah. No, ya, ini konsep yang salah. Ingat, penghukuman Allah itu sudah ditanggungkan kepada Yesus saat dia mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib, ya. Tapi kita juga harus sadari, karena kasihnya, ya, kita sebagai anak-anaknya, kalau kita berjalan tidak sesuai dengan apa
jalur yang dia kehendaki, sesuatu yang dia mau untuk kita jalani, ya, kita hidup di luar dari kasihnya, pasti dia tidak mau, ya. Karena dia terlalu sayang sama kita, dia akan membawa kita dengan cara apa? Mendisiplin kita. Dan disiplin Allah berdasarkan kasihnya terhadap kita. Ya, seperti itu. Ya. Dasar pendisiplinan Tuhan adalah kasih, bukan penghukuman. Ya. Ada juga orang yang berpikir, ya, Allah kita itu bukan Allah yang mengampuni. Ya. Seperti itu. Makanya banyak orang yang sudah mau pergi ke gereja. Contoh, orang takut, beta su buat dosa nah. Beta mau datang ke persekutuan, mau baca Alkitab, mau berdoa kayak rasa su berat. Soalnya beta buat dosa terus. Seperti akhirnya mereka mau datang ke Tuhan tuh kayak rasanya kenapa? Karena mereka punya konsep yang salah tentang Allah. Ingat 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, dia Tuhan setia dan adil. Ya, kalau kita mengaku dosa-dosa kita, dia akan mengampuni setiap pelanggaran kita. Dan bukti pengampunan Tuhan pada kita adalah dia mau mati bagi kita di atas kayu salib. Itu lebih dari cukup untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi jangan pernah kita berpikir, ya kita manusia bisa jatuh. Ya kita manusia bisa buat salah atau tidak melakukan yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan selalu membukakan pintu pertobatan bagi kita. Datang sama dia. Ya, terima kasihnya. Terima pengampunannya. Terima pemulihannya. Ya seperti itu. Dan banyak lagi konsep yang salah yang orang-orang pikirkan seperti itu, yang salah tentang Allah. Seperti itu. Tetapi percayalah, kebenaran Alkitab itu. Makanya kita penting untuk kita menyandarkan pemikiran kita tentang Allah berdasarkan Alkitab. Ya seperti itu. Berdasarkan Alkitab. Jangan mau hanya berdasarkan perasaan kita, ya seperti itu, atau logika kita, tetapi kita berdasarkan pemikiran kita tentang Allah dengan Alkitab. Ya seperti itu. Ayat yang kelima. Ya, ayat kelima firman Tuhan, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Ya seperti ini. Dikatakan di sini bahwa kenapa Allah murka dan marah kepada mereka. Ya, kenapa? Ya jelas ya. Di sini bayangkan Allah sendiri yang adalah Tuhan dan Raja. Ya, itu rela datang. Ya, lahir ke dunia besar, mati di atas kayu salib. Ya. Buat saudara dan saya, dan kita tetap mau bermain di dalam hal yang paling Allah benci, yaitu dosa. Itu yang membuat Allah marah. Ya, bagaimana kasihnya yang begitu besar dia terus curahkan dalam hidup kita, tapi kita malah terus bermain di dalam dosa. Ya, dosa hal yang sangat mengerikan ini. Ya, bukankah itu yang sering terjadi? Banyak orang yang salah. Memiliki konsep yang salah. Mereka berpikir karena mereka sudah ditebus oleh Tuhan, mereka Yesus mati untuk semua orang, akhirnya mereka berpikir beta sudah bebas, beta hidup apa saja terserah, yang penting nama beta sudah diselamatkan. No, salah. Kalau saudara sadar saudara diselamatkan oleh darah Kristus yang oleh karena dosa, pastinya saudara harus jijik terhadap dosa. Saudara harus menjauhi yang namanya dosa. Karena dosalah Yesus harus mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Ya, makanya kita harus memandang dosa sebagai sesuatu yang sangat menjijikan, sesuatu yang sangat mengerikan. Untuk kita harus memang hindari, jauhi dan minta pertolongan Roh Kudus untuk kita tidak bermain-main di dalam dosa. Ayat 6 sampai yang ke-7. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Wow, di ayat ini menunjukkan bahwa Allah ingin ini mereka, raja-raja dunia ini tahu ada raja di atas segala raja, ya, dari Yerusalem, yaitu Yesus Kristus. Di ayat ini menunjukkan, ya dong memang raja-raja berkumpul. Tetapi mereka nggak sadar ada raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, di ayat 7 menunjukkan Yesus itu punya otoritas penuh, ya, seperti itu. Punya otoritas penuh, berkuasa, seperti itu. Pertanyaan, ya, buat saudara dan saya, karena sama seperti raja-raja yang kita baca di Mazmur 2 ini.
Bukankah itu juga yang kadang dimiliki oleh orang-orang sekarang? Begitu banyaknya orang-orang yang memiliki keangkuhan, ya berpikir bahwa dong adalah Tuhan atas hidup mereka sendiri, raja atas hidup mereka sendiri, ya seperti itu. Dan itu hal yang salah, karena sebenarnya Tuhan raja atas hidup kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Makanya kita setiap kali bilang, oh Tuhan Yesus, oh Tuhanku. Artinya apa? Orang yang punya otoritas dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah buat saya dan buat saudara secara pribadi, siapa yang memerintah dalam hidup saudara dan saya secara pribadi? Yesuskah sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang memang harusnya Dia yang memerintah, atau yang lain, kuasa gelap, bahkan kedagingan kita sendiri, atau hidup kita sendiri yang memerintah atas diri kita? Tapi sekali lagi saya ingin katakan, biarlah Tuhan kita Yesus Kristus yang memerintah atas hidup saudara dan saya. Ayat ke-8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ya, di sini adalah sebuah hal yang harga yang diberikan ya kepada Yesus Kristus. Ya, ayat yang ke-9. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka dengan tembikar tukang periuk. Ya, ini melambangkan tentang kekuatan Allah yang maha kuasa, ya, yang tidak bisa dibandingkan dengan raja-raja dunia, ya, yang lain, ya, karena memang Dia memang Tuhan. Jadi sekali lagi, ya, ini lambang bahwa Tuhan itu kuasanya, kekuatannya lebih hebat dari raja-raja yang lain. Jadi sekali lagi, jangan coba lawan Tuhan, nanti hidup kita hancur sendiri. Ya, sehebat apapun yang kita raih dalam hidup kita, sebanyak apapun harta yang kita bisa kumpulkan dalam hidup kita, atau sepintar, senilai, setinggi apapun ya pengetahuan yang kita bisa dapat, percayalah itu semua tidak bisa dipakai untuk melawan Allah. Ya, menyerah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tinggal dalam kasih-Nya, menyadari bahwa apa yang kita raih, apa yang kita dapat, apa yang sanggup kita lakukan, itu semua karena Tuhan semata. Ya, ayat 10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim di dunia. Jadi setelah Tuhan, di sini kita lihat memberi peringatan di pasal ayat 8 dan 9, di pasal ini ayat 10, di ayat 10 ini, ya, dari ayat 8 sampai ayat 9 tadi kita lihat peringatan, dan di ayat 10 ini ya ada sebuah undangan, invitation, ya, nasihat untuk bertobat, ya, dan datang kepada Allah untuk merendahkan diri, menerima pengajaran dan menjadi bijak. Jadi itulah Tuhan kita. Pada saat Tuhan kita menegur kita, bukan karena Dia tegur karena Dia udah nggak sayang sama kita, no. Dia tegur karena begitu cintanya sama kita. Ya, ada ajakan pemulihan, ada ajakan untuk kita merendahkan diri kita, datang bersandar kepada Tuhan, mau menerima pengajaran dari Tuhan, dan kita akan bertingkah menjadi bijaksana. Seperti itu. Ayat yang ke-11. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya, jadi di sini untuk datang kepada Tuhan beribadah, ada undangan ya untuk bertobat. Yang kedua, untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah pada Tuhan dengan hormat, dengan rasa takut akan Tuhan. Makanya ada ciumlah kakinya. Ini melambangkan keintiman disertai hormat kepada Tuhan, ya. Dan itu yang kita harus lakukan. Ingat, saya akan bacakan buat kita semua, atau kita lihat di dalam Roma, ya, 12 ayat 1 dan 2. Pada saat kita datang mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, yang pertama dikatakan apa? Di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yang pertama itu untuk menjadikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ya, baru yang kedua, untuk kita jangan jadi serupa dengan dunia ini, ya. Dan yang ketiga, untuk kita berubah dalam pembaharuan budi, supaya tahu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang Tuhan inginkan. Kita intim, kita datang mempersembahkan hidup kita, mengalami perubahan dalam pola pikir kita, untuk tahu membedakan mana hal yang harus kita lakukan, mana hal yang tidak harus kita lakukan. Ayat yang terakhir, supaya ia jangan murka dan kamu binasa
di jalan sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbagilah semua orang yang berlindung padanya. Wow, ya, kembali ya, di sini habis undangan, nasihat, dia ingatkan kembali. Kalau nggak buat ini, dikatakan, iya, jangan murka dan kamu binasa. Karena mudah sekali murka menyala. Dan ini hal yang menarik. Pemazmur tutup dengan kata ini. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Wow, ending yang sangat luar biasa, ya. Pertama, ada teguran yang keras, ya, dan ada ajakan, nasihat untuk bertobat, dan di akhir, ya, dampak atau hasil keputusan yang diambil, nggak mau bertobat, binasa, mau bertobat dan berlindung pada Allah, maka akan bahagia, diberkati, ya. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Pertobatan membawa keselamatan dan sukacita yang luar biasa, atau ketegaran hati, ya, yang nggak mau bertobat membawa kepada kebinasaan. Saudara memilih, tetapi bagi saya dan saya berharap saudara mau datang kepada Tuhan, memilih untuk tidak bersikeras melawan Allah, tapi merendahkan hati, mengambil keputusan untuk percaya, tunduk, taat kepada kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami sanggup berjalan di dalamnya, dan hidup kami ada dalam perlindungan, naungan, berkat, kasih setiamu. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.